Halo, selamat datang Sobat Posimi, podcast singkat anak ekonomi. Jadi, ini adalah podcast yang akan menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas tentang ekonomi pariwisata. Oke, biar kalian gak bosen dengerinnya kalau kepanjangan. Kan tadi udah dibilang cepat, singkat, dan padat. Oke, stay tune, stay healthy. See you. Halo guys. Hai. Kembali lagi di podcast kita hari ini. Kita sekarang kedatangan tamu dari para ekonom muda nih. Bisa perkenalan dulu gak sih? Baik, sebelumnya terima kasih udah mengundang kita bertiga di sini. Senang banget bisa bicara di sini. Perkenalkan, nama saya Laila. Aku Aziza, aku Cani. Jadi kita dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi Ekonomi, dan kita angkatan 2022. Dan sekarang kita semester 3. Bisa ya, kemarin kan ramai banget di TikTok lagi banjir ya. Waduh, emang pas itu ramai banget ya seliweran di FYP tentang banjirnya di Universitas Ketintang sudah tepatnya. Karena emang pas itu lagi hujan deras, terus banjir kayak gitu. Konsepnya emang lebih ke waterboom gitu, kampus gitu ya. Waterboom ya, ngomong-ngomong tentang waterboom itu kan salah satu objek pariwisata yang sering menjadi opsi pilihan untuk liburan kan? Iya, betul banget. Jadi lebih tepatnya tuh buat liburan keluarga sih. Tapi nggak cuman hanya untuk keluarga sih, kayak para remaja kayak kita tuh masih suka sama waterboom gitu. Soalnya kayak mengingatkan tentang masa kecil yang nggak punya beban gitu. Berat nih kalau udah ngomongin beban, tapi yang penting kan bukan beban keluarga ya. Ngomong-ngomong tentang liburan nih, ini kan sekarang mau masuk musim liburan semester nih. Kalian ada rencana mau liburan kemana? Waduh, belum aja langsung ke liburan ya. Sebenarnya kalau sebenarnya belum ada tujuan yang spesifik kalau buat liburan. Tapi kayaknya pengen lihat yang seger-seger gitu, kayak Belgia. Kayak dia ngomong bercanda. Mungkin lihat yang hijau-hijau, kayak kebun gitu. Kalau Aziza, Kalau aku sendiri juga kurang tahu ya mau liburan kemana. Tapi kayaknya sama kayak Cani, pengennya tuh yang adem-adem, seger, tenang gitu. Mungkin aku mau liburan ke pantai sih. Kalau aku sama sih kayak mereka, masih sefrekuensi, pengen lihatnya yang seger-seger, yang kayak pemandangan alam gitu. Mungkin aku pengen liburan semester ini kayak pengen lihat air terjun. Yes. Waduh, asik banget nih kalau udah ngomongin yang seger-seger tuh adem banget ya. Tapi kalau musim liburan gini kan tempat wisata itu ramai banget gak sih? iya rame banget. Aku sendiri juga kayak males gitu mau liburan kalau rame-rame gitu. Iya sih, kayak kurang menikmati, kurang explore karena kebanyakan pengunjung nih kayak kita berdesak-desakan, harus antri, juga keburu bete sih. Gitu ya. Kita back to the topic ya. Kita akan membahas tentang pariwisata dari sisi ekonominya. Kalian kan para ekonomi udah kan ada mata kuliah ekonomi pariwisata ya? Iya, jelasannya. Tuh, bisa dijelaskan apa yang dibahas dalam mata kuliah ekonomi pariwisata? Jadi ekonomi pariwisata ini kita lihat dari namanya ya, ekonomi pariwisata. Jadi yang kita bahas ya seputar pariwisata gitu ya. Ya masa bahas hubunganmu sama dia sih? Aduh. Lanjut. Jadi gini, kalau ekonomi pariwisata itu bahasnya tentang ya ekonomi dicampur pariwisata, berarti kan kayak tentang perekonomian dari suatu wisata, terus bagaimana kontribusi pariwisata tersebut untuk negara, untuk lingkungan sekitar, terus dampak positif, dampak negatifnya untuk penduduk lokal dan lain-lain. Pokoknya seru deh kalau udah bahas perekonomian wisata gitu. Oke, baik. Karena di sini udah ada para ekonom muda nih. Saya ingin tahu bagaimana pendapat kalian tentang dampak baik dan dampak buruknya dari overtourism sebagai ekonomi muda. Kalau overtourism di suatu wisata mungkin dari dampak negatifnya dulu aja ya. Kalau menurutku sih dampak negatif ya kelihatan ya banyaknya pengunjung, apalagi SDM Indonesia tuh masih tergolong yang rendah gitu ya. Jadi ekosistem lingkungan di sekitar,
lokal itu pasti keganggu. Kayak gitu sih, itu pasti negatif banget, mengganggu lingkungan juga. Setuju sih. Jadi aku juga mau nambahin untuk dampak positif terhadap sektor ekonomi ya. Jadi dampak positifnya tuh bisa meningkatkan pendapatan penduduk setempat untuk menciptakan atau meningkatkan lapangan pekerjaan seperti itu. Nah, kalau boleh tahu contoh konkret pariwisata dapat meningkatkan pendapatan penduduk lokal tuh gimana? Oke, misalnya gini nih, kita pakai wisata pantai. Jadi kan sebenarnya penduduk itu bisa meningkatkan pendapatan mereka itu dari dari wisata tadi, kayak mereka memanfaatkan kreativitas mereka, misalnya membuka toko souvenir, terus mengelola homestay, mendirikan rumah makan. Jadi itu bisa meningkatkan pendapatan mereka gitu. Wah, menarik nih. Ada nggak sih dampak positif yang lebih mendalam seperti membahas tentang infrastruktur atau yang lainnya? Tentu ada, karena pariwisata itu biasanya sering banget jadi pemicu untuk perbaikan infrastruktur jalan seperti bandara, jalanan umum, dan fasilitas umum lainnya. Jadi kayak kenapa gitu? Karena misalnya pariwisata tersebut kan ramai pengunjung. Jadi mau nggak mau itu jalan transportasi kayak untuk menuju ke wisata tersebut tuh harus memadai gitu fasilitasnya untuk meningkatkan daya tarik destinasi wisata tersebut gitu. Jadi manfaatnya tuh nggak cuma untuk wisatawan, juga untuk warga lokal di sekitar pariwisata tersebut gitu. Sekarang bahas dong tentang hal-hal terinduksi dari pariwisata seperti hal kreatif yang menarik. Oke, kalau tentang itu sebenarnya tadi udah sempet disinggung sih. Misal nih kayak orang-orang wisata, orang-orang penduduk lokal di wisata tuh bikin souvenir kayak yang tadi di pantai itu bikin souvenir buat tujuannya tuh menarik perhatian dari pengunjung. Ada juga misalkan nih orang lokal, penduduk lokal ini buat kayak restoran gitu, restoran dengan menu unik atau menu ciri khas yang di wisata tersebut. Nah itu bisa jadi kayak suatu hal yang menonjol juga dari wisata tersebut dan bisa tambah pendapatan dari pariwisata tersebut kayak gitu. Oke, aku kepo nih ya. Menurut kalian gimana sih caranya untuk menghitung atau mengukur dampak dari suatu pariwisata untuk daerah sekitar? Menarik nih. Ya, jadi kalau kita mengukur dampaknya itu tidak melulu soal uang atau pendapatan, tapi juga soal kepuasan mereka. Jadi misalkan nih wisatawan habis dari berlibur dari wisata tersebut, nah mungkin kita ngelihat kayak ekspresi mereka ketika keluar dari wisata tersebut kayak senang kah atau sedih kah, ya mungkin itu sih jadi tolak ukur mereka bakalan terkesan dengan wisata tersebut dan nantinya tuh bisa bakal balik lagi gitu. Dan atau juga bisa juga kalau misalkan senang tuh ya, mereka tuh bisa rekomendasiin ke teman, sahabat, atau tetangga semua gitu. Jadi kan menyebar di mengukur Ya. Selanjutnya kita akan bahas dampak positif dari pariwisata dari sisi ekonomi, sosial budaya dan juga lingkungan. Bagaimana sih itu menurut pandangan kalian? Kalau untuk ekonomi ya kita udah tahu kan dampak positifnya kalau overtourism kan jadi pendapatan naik. Kalau sosial budaya ini jadi penduduk lokal nih bisa lebih berbaur, ramah, terus saling sharing antara kebudayaan dengan wisatawan yang lain dari daerah lain gitu. Terus kalau untuk lingkungan itu dampak positifnya juga ada. Kalau misalnya pariwisatanya itu serius untuk menjaga kebersihan kan, jadi lingkungan sekitar penduduk lokal itu kan jadi bersih gitu. Itu dampak positifnya. Wah, mantap nih. Tapi kan jelas ada sisi gelapnya ya. Bisa diceritain nggak sih gimana sisi gelap dari dampak positif? Oke, kalau sisi gelap sebenarnya tadi udah ada yang sempat disebutin juga, yaitu overtourism.
dimana posisinya di suatu wisata itu memang kayak kebanyakan pengunjung dalam satu waktu. Dan hal ini tuh emang dari tiap tahun kan selalu ada aja ya waktu itu. Tapi dampaknya tuh juga emang negatif banget ya, apalagi ke penduduk lokal kalau nggak bisa jaga lingkungan itu tadi. Terus juga sebenarnya bisa sih diatasi, sekarang kan banyak ya, teknologi juga udah mulai canggih. Kita tuh bisa kayak dibatasi gitu, jadi untuk tiap pengunjung yang masuk itu bisa kayak scan barcode, terus dari sistemnya nanti kan kehitung ya pengunjung yang udah masuk berapa, dan nanti mungkin bisa dibuat batasan gitu maksimalnya. Atau bisa kayak kasih denda kalau misalnya buang sampah sembarangan. Iya, betul. Wah, bener banget ya. Jadi penting banget nih buat nyari keseimbangan ya. Selanjutnya kita akan bahas dampak positif dari pariwisata dari segi sisi ekonomi, sosial budaya, dan juga lingkungan. Bagaimana sih itu menurut pandangan kalian? Kalau untuk ekonomi ya, kita udah tahu kan dampak positifnya kalau overtourism kan jadi pendapatan naik. Kalau sosial budaya ini jadi apa ya, penduduk lokal nih bisa lebih berbaur, ramah, terus saling sharing antara kebudayaan dengan wisatawan yang lain dari daerah lain gitu. Terus kalau untuk lingkungan itu dampak positifnya juga ada. Kalau misalnya pariwisatanya itu apa ya, serius untuk menjaga kebersihan kan, jadi apa ya, lingkungan sekitar penduduk lokal itu kan jadi bersih gitu. Itu dampak positifnya. Wah, mantap nih. Tapi kan jelas ada sisi gelapnya ya. Bisa diceritain nggak sih gimana sisi gelap dari dampak positif? Oke, kalau sisi gelap sebenarnya tadi udah ada yang sempet disebutin juga, yaitu overtourism, dimana posisinya di suatu wisata itu memang kayak kebanyakan pengunjung dalam satu waktu. Dan hal ini tuh emang dari tiap tahun kan selalu ada aja ya waktu itu. Tapi dampaknya tuh juga emang negatif banget ya, apalagi ke penduduk lokal kalau nggak bisa jaga lingkungan itu tadi. Terus juga sebenarnya bisa sih diatasi, sekarang kan banyak ya, teknologi juga udah mulai canggih. Kita tuh bisa kayak dibatasi gitu, jadi untuk tiap pengunjung yang masuk itu bisa kayak scan barcode, terus dari sistemnya nanti kan kehitung ya pengunjung yang udah masuk berapa, dan nanti mungkin bisa dibuat batasan gitu maksimalnya. Atau bisa kayak kasih denda kalau misalnya buang sampah sembarangan. Iya, betul. Wah, bener banget ya. Jadi penting banget nih buat nyari keseimbangan ya. Tapi gimana sih cara kita untuk mencari keseimbangan itu? Kat? Oke, jadi kuncinya itu ada di tindakan lanjutan dari pemerintah dan masyarakat setempat gitu. Jadi mereka harus kerjasama untuk menentukan jumlah wisatawan yang masuk di hari itu tuh berapa sih, kayak menentukan kuota gitu loh, biar tempatnya tuh tetap terlestarikan, terjaga, dan juga keaslian budayanya tuh juga tetap dipertahankan, seperti itu. Ya, solusi buat overtourism. Ya, dengerin ya teman-teman. Kuncinya itu adalah keberlanjutan. Oke. Sekian podcast kita hari ini mengenai dampak yang terjadi akibat overtourism, apa dampak baiknya, apa dampak buruknya, bisa gak ngerti. Oke, sepertinya udah cukup ya pertanyaan hari ini mengenai ekonomi pariwisata. Saya berterima kasih kepada kakak-kakak ini sudah datang memberi ilmunya ya yang sangat bermanfaat hari ini. Cukup sekian bincang-bincang kita hari ini, kita bertemu lagi. Bye bye.